Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bahas kajian fikih, barangkali ada beberapa hal yang saya ingin coba sampaikan kaitannya dengan waktu kita saat sekarang ini. Jadi dalam syariat Islam itu Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW karena memang usia yang pendek, Pak, usianya yang sedikit, tetapi bisa jadi amalnya tidak kalah dengan usia atau dengan amal umat nabi yang usianya lebih, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang usianya panjang-panjang. Ada 3 keistimewaan yang Allah berikan. Yang pertama berdasarkan tempat, yang kedua berdasarkan jenis amalnya, dan yang ketiga berdasarkan waktu. Saya mungkin bahas yang ketiga ya, singkat maksudnya. Kalau tempat, kita tahu misalnya orang yang beramal di masjid sholat dengan orang sholat di rumah beda, dapat pahala. Orang yang sholat di masjid Nabawi 1000 kali sholat di masjid Al-Amin ini. Orang yang sholat di masjid Haram sekali 100.000 kali sholat di masjid Al-Amin ini. Itu tempat misalnya. Orang yang berdoa di Arafah beda dengan doa di masjid Al-Amin ini. Kemudian jenis amal banyak sudah kita bahas. Misalnya orang yang membantu orang yang kesulitan satu hari, seperti saudara kita di Palestina atau saudara kita di Sumatera, itu sama juga beribadah iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Itu jenis amalnya misalnya. Nah, yang ketiga yang kita ingin coba adalah bahwa Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, memberikan catatan yang berlebih, yaitu berdasarkan waktu. Nah, di antara waktu adalah yaitu ada waktu yang kita jalani setiap hari, tapi bisa juga dalam hitungan 1 tahun kita baru bisa ketemu waktu tersebut. Atau bisa kita kenal dengan istilah harian atau pekanan atau juga bulanan. Nah, kalau bulanan dalam Islam itu kita kenal dengan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Surah Taubah ayat 36. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi Allah menyebutkan dengan
kalimat atau kata minha arba'ata hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan Ashhurul Hurum. Jadi 4 bulan tersebut adalah 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 bulan yang tersisa yaitu bulan Rajab. Jadi dalam tafsir itu menyebutkan, misalnya Imam Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir atau juga tafsir Tabari dan tafsir yang lainnya dikutip perkataan Ibnu Abbas bahwa Allah menjadikan 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan karena atau diagungkan atau disucikan karena dijadikan oleh Allah 4 bulan ini amal soleh itu akan lebih besar atau berkali lipat tambahan atau catatannya. Ngantuk ya Pak? Ada kopi ya? Kalau belum kopi ya. Karena Bapak duduknya senderan, saya juga posisi senderan gitu. Nah jadi kalau kita kutip pendapat atau penjelasan Ibnu Abbas terkait ayat ini, tafsirnya Pak, Arba'ata Hurum itu surah At-Taubah ayat 100 ayat 36. Maksudnya adalah bahwa Allah menjadikan, saya pelan-pelan Pak, menjadikan 4 bulan ini amal kebaikan dilipat gandakan dan balasannya lebih besar daripada bulan yang lainnya. Tapi sebaliknya Pak, dosa yang dilakukan oleh seseorang atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang sama, balasannya pun lebih besar atau lebih berlipat di bulan ini. Saya baca tafsirnya lagi Pak. Kemudian misalnya Ibnu Katsir mengutip, saya tafsir ini kutip. Di antara Dzalika ad-dinul qayyim. Mohon maaf ya Pak, udah gak kelihatan nih. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi, dan janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Nah, kata-kata fala tadlimu fihinna anfusakum itu saya baca tafsirnya di sini Pak. Maksudnya adalah jangan menganiaya atau menzolimi diri kalian. Maksudnya adalah yaitu bahwa orang yang menyia-nyiakan ya Pak, hari-hari di bulan Muharram atau bulan Ashhurul Hurum itu dengan perbuatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dalam kategori dia menzolimi dirinya sendiri. Jadi ketika
hari atau waktu di bulan Rajab ini kita tidak isi dengan ibadah, maka termasuk dalam kategori menzolimi diri sendiri. Gitu. Makanya kemudian saya ingin sampaikan bahwa di antara waktu atau amalan, di antara waktu atau amalan yang paling mulia di setiap hari, apalagi khususnya di bulan Rajab, adalah waktu subuh, Pak. Waktu subuh. Di Al-Quran itu Allah sebutkan kata subuh itu dengan dua bentuk. Yang pertama adalah subuh ketika Allah mengingatkan Nabi Lut bahwa kampungnya atau daerahnya mau diazab untuk segera meninggalkan daerah tersebut. Allah mengatakan alaisa sub biqarib, bukankah waktu subuh itu dekat, segera tinggalkan. Kemudian diistilahkan yang kedua subuh itu dengan apa, Pak? Wal fajar walayalin asar, waktu fajar demi waktu fajar. Nah, subuh atau fajar, yang kedua dengan fajar, Allah bersumpah dengan makhluknya waktu fajar. Jadi ketika Allah bersumpah dengan huruf qasam ini terhadap sesuatu yang Allah ciptakan, ini menunjukkan bahwa adanya keistimewaan dari apa yang disumpah ini. Wadduha wasyamsi wadduhaha wal fajar dan seterusnya. Makanya kemudian kalau kita baca surah Al-Fajr, Pak. Kemarin beberapa hari yang lalu saya juga baru lihat itu, ada tafsir, masya Allah luar biasa. Ternyata ada ulama yang mengkorinahkan, ada ulama yang memunasabahkan tafsir antara ayat yang pertama dengan ayat terakhir, Pak. Coba kalau Bapak baca surah Al-Fajr itu, di ayat-ayat terakhir surah Al-Fajr itu, di situ disebutkan, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, terus irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, Masya Allah, saya juga merinding ketika baca itu. Ternyata kata ulama, orang yang rajin menjaga sholat fajarnya, maka dia termasuk dalam kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada kemungkinan besar akhir kehidupannya adalah kehidupan yang mutmainnah atau kita kenal dengan husnul. Makanya Allah katakan fadkhuli fi ibadi, orang yang menjaga fajarnya masuk dalam kelompok hamba-hambaku dan masuk juga dalam apa? Surgaku, wadkhuli jannati. Gitu, Pak. Jadi orang yang menjaga fajar, menjaga sholat subuh, maka dia dikelompokkan kepada orang yang husnul khotimah. Kalau dunia itu bedanya gini, Pak. Kalau dunia dihitung oleh Allah, dilihat oleh Allah adalah akhirnya. Tapi kalau untuk akhirat nanti, Pak, untuk akhirat dihitung dinilai apanya? Awalnya. Dunia itu adalah akhirnya, bukan orang yang alhamdulillah lahirnya husnul wiladah. Ya kalau lahir kan nggak dihitung ya, Pak. Mau lahirnya mau disesar, mau lahirnya normal kan nggak dihitung kan. Tapi yang dihitung apa? Husnul khotimah itu. Tapi kalau akhirat nanti adalah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat adalah sholatnya. Idza sholaha, kalau sholatnya baik, maka baik seluruh amal yang lain. Gitu. Jadi kalau akhirat nanti yang paling dilihat adalah awalnya. Kalau awalnya permulaannya itu udah jelek, maka yang lainnya biasanya juga jelek.
Nah, maka kemudian bulan Rajab ini, mari yang pertama adalah kita jaga waktu fajar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa keistimewaan orang yang menjaga fajar, Pak. Orang yang bangun di waktu fajar. Yang pertama orang yang menjaga fajar itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, man shalla salata subh wa huwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh berada dalam perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Pak di antara kita yang bisa mampu menjaga sesuatu yang tidak membahayakan? Baik dari kejahatan manusia maupun juga kejahatan jin, misalnya bentuk sihir dan sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang jaga sholat subuh, dia dalam perlindungan penjagaan Allah di dunia maupun juga di akhirat Allah. Yang kedua, orang yang sholat fajar itu, sholat subuh, Rasulullah mengatakan lay atau lan itu harfun nafil, tidak akan pernah Pak liyarijal nar, masuk akan neraka, man shalla, orang yang sholat qabla tulu'il fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla, orang yang sholat sebelum matahari tenggelam dan matahari terbit. Sholat apa? Tidak akan masuk neraka, kata Rasulullah, orang yang sholat sebelum matahari tenggelam dan matahari terbit. Sholat apa? Asar, mau juga sholat subuh. Orang yang jaga sholat subuh fajar akan dijaga oleh Allah. Orang yang menjaga sholat fajar, dia tidak akan masuk neraka. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat fajar adalah man shallal bardain dakhalal jannah, dia masuk surga. Itu keistimewaan yang ketiga, Pak. Yang keempat, nanti saat di akhirat ketika manusia memerlukan cahaya, Rasulullah SAW bersabda dari Sa'ad As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi begini, Pak. Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nur tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang yang jalan di waktu subuh. Jalan di waktu subuh gelap-gelap dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat kita itu masih ada 11 lagi terminal yang kita akan lalui, Pak. Di antaranya adalah waktu atau tempat yang nanti sangat gelap, tapi kemudian Rasulullah mengatakan kasih kabar gembira kepada orang yang di waktu gelap, meskipun sekarang ada listrik ya, Pak ya. Tapi istilahnya Rasulullah mengistilahkan kasih kabar gembira kepada orang yang mau berjalan di waktu gelap untuk sholat fajar dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Orang yang sholat fajar akan dilindungi oleh Allah. Orang yang sholat fajar tidak akan pernah masuk neraka. Orang yang sholat fajar dia akan masuk surga. Orang yang sholat fajar dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kalau seseorang berbangga-bangga dengan kekayaan dunia yang dia miliki, maka sesungguhnya apa, Pak? Qobliyah fajar aja lebih banyak daripada dunia dan isinya.
Kemudian Rasulullah juga dalam hadis yang lainnya menyebutkan orang yang sholat isya secara berjamaah maka dicatat sama juga dia mengerjakan amal sholat setengah malam. Dan orang yang sholat subuh secara berjamaah dia dicatat mengerjakan ibadah sholat malam satu malam penuh. Nah, yang terakhir keutamaan orang yang sholat fajar apalagi di bulan Rajab apa Pak? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yakin Pak kalau orang menjaga fajar nggak akan susah hidupnya. Kalau orang kok hidupnya sempit, kok hidupnya kayaknya susah, mungkin bisa jadi kurang berkah. Bagaimana caranya agar berkah? Caranya adalah menjaga fajar. Kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku yang dia menjaga waktu fajarnya. Berkah apa Pak? Semakin bertambah. Berkah itu namanya ziyadah. Ziyadah apa? Fil khair. Ziyadah semakin bertambah kebaikannya. Apa? Umurnya semakin tua semakin berkah Pak. Bukan semakin tambah maksiatnya. Kalau tambah uangnya itu digunakan untuk taat. Kalau bertambah istri, sambil dulu tambah istri. Pokoknya kalau tambah anak, tambah cucu, semakin taat itu anaknya, semakin taat itu cucunya. Itu namanya berkah Pak. Jadi berkah itu semakin seseorang bertambah dalam kehidupannya, apapun itu, maka semakin bertambah kebaikan. Itu berkah Pak. Nah makanya orang yang kalau dia merasa sulit dalam hidupnya, bisa jadi salah satu sebabnya adalah sering kesiangan subuhnya Pak. Ya, sering kesiangan subuhnya. Makanya kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan umatku dalam menjaga atau orang yang menjaga sholat subuh gitu, berkahan dalam setiap paginya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian keutamaan yang paling utama di saat subuh ketika kita mengisi waktu subuhnya itu sebelumnya adalah dengan apa Pak? Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum subuhnya, sebelum pergi ke masjid, wabil ashari hum apa Pak? Yastaghfirun. Memperbanyak istighfar. Apa Pak keutamanya istighfar itu? Orang yang memperbanyak istighfar terutama di waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat zalim kepada dirinya, itu surah An-Nisa ayat 110 Pak. Barang siapa yang berbuat zalim kepada dirinya summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, yajidillah ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni dosanya. Waktu subuh, sebelumnya waktu sahur dia beristighfar, yang pertama adalah akan dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, apa Pak? Wa wudiyal kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Nanti buku catatan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kata Rasulullah, beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang banyak mendapatkan di dalam buku catatan amalnya adalah apa Pak? Istighfar yang banyak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma firli wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Allahumma Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang banyak orang mengucapkan istighfar, apa Pak keuntungannya? Allah akan lapangkan kehidupannya. Allah akan hilangkan rasa sedih di hatinya. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang enggak diduga. Pernah dengar ya Pak cerita? Ada seorang yang datang kepada seorang ulama yang isi pengajian. Dia cerita bertahun-tahun enggak punya anak.
kemudian dia mengamalkan istighfar sama istrinya. Sudah kita istighfar saja. Istighfar bisa sampai 30.000 sehari Pak, nggak berhenti. Kemudian dikaruniai anak. Setelah itu, ayo kita istighfar lagi. Habis selesai nipas itu istrinya, 40 hari hamil lagi Pak. Istighfar lagi, punya anak lagi. Pas anak ketiga istrinya bilang, sudah berhenti Abu Yusuf, kita berhenti istighfar. Enggak, saya pengen punya anak yang perempuan katanya. Istighfar lagi, habis nipas, punya anak lagi, hamil lagi Pak. Dan kemudian ketika dia berhaji, dia sampai kepada syekh yang mengisi pengajian di situ, saya yakin dengan istighfar bahwa Allah akan kabulkan seluruh doa dan permintaan kita. Dan ini saya membuktikan, saya punya anak 4, anak yang keempat yang perempuan adalah ini yang dibawa sama saya pergi berhaji dengan istri yang masih bayi, pada saya mengucapkan istighfar. Jadi kalau orang pengen diijabah segala permohonannya, seperti dalam Musnad Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad datang ke Basrah, nggak ada niat apa Pak, digerakkan kakinya jalan ke Basrah, tapi kemudian apa? Ada orang yang membuat roti, dia senantiasa istighfar, seluruh doanya dikabulkan oleh Allah, permintaannya dikabulkan oleh Allah, hanya satu yang belum dikabulkan, apa Pak? Ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, ini yang menggerakkan kaki saya adalah seorang hamba yang beristighfar kepada Allah setiap hari, tidak pernah berhenti. Gak pernah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, la ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Bapak mau pilih yang mana? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mau di jalan astagfirullah, astagfirullah. Di rumah astagfirullah. Di pasar astagfirullah, astagfirullah. Di mall astagfirullah. Asal jangan di toilet. Asal jangan di toilet ya. Dimanapun coba istighfar. Amalkan. Yang pengen naik jabatannya amalkan. Tapi Pak Deddy udah jadi direktur ya. Mau naik jabatan lagi ya. Mau jadi dirjen ya. Mau naik jabatan apa ya? Mau pengen punya cucu, pengen punya anak, pengen punya, itu Al-Quran sendiri kan. Ketika Imam Hasan Basri ditanya, ya Imam, kok saya susah banget rezekinya, istighfar. Ya Imam, saya pengen punya keturunan, istighfar. Ya, gitu kan. Pengen apapun, istighfar Pak. Mohon ampun pada Allah, Allah akan kabulkan. Jadi bulan Rajab perbanyak kebaikan, terutama kan di waktu subuh, dan perbanyak juga istighfar. Ini Pak, bulan Rajab istighfar, kita bersihin terus. Kan istighfar itu sama juga penghapus dosa Pak. Jadi buku catatan amal kita ini nanti bersih, nggak ada dosanya. Kalau nggak ada dosanya, surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke fikih. Ini kayaknya pada ngantuk atau kenapa ya, dia aja khusyuk banget. Kayaknya sholat berjamaah sudah selesai. Jamak sholat aja ya. Makmum udah selesai kan Pak? Sholat berjamaah, salat jadi imam, salat makmum udah selesai. Udah kan? Nah baik, sekarang kita jamak sholat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah Pak pembahasan tentang bulan Rajabnya ya. Bulan Rajab kita perbanyak amal kebaikan, apapun itu bentuknya. Misalnya sholat qobliyah ba'diyahnya kita jaga. Kemudian sholat yang lainnya lah, terutama tadi saya ingin tekankan waktu subuh. Demi Allah waktu subuh kita jaga. Sampai kalau bukan imam ya, kalau sahabat-sahabat itu dalam riwayat pernah disebutkan Pak, dikutip sedikit dari Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan
demi Allah saya lebih baik tidak sholat sepanjang malam dibanding saya tidak sholat subuh berjamaah. Nggak apa-apa deh saya nggak sholat tahajud sepanjang malam, yang penting saya sholat subuh berjamaah. Anas bin Malik itu pernah nangis Pak kalau disebut nama daerah itu Ustaz. Nama sebuah daerah itu ketika disebut nama daerah tersebut nangis itu sahabat Anas bin Malik. Kenapa? Karena daerah tersebut ditundukkan untuk perang dan memenangi daerah tersebut itu sampai bukan hanya berbulan-bulan Pak, sampai 1,5 tahun. Nah saat menundukkan tempat itu atau saat menguasai daerah tersebut, sahabat-sahabat itu sholat subuhnya karena perang Pak, perang itu uzur kan, perang itu sampai kesiangan 1 kali saja. Dan setiap kali mengingat daerah tersebut atau mendengar nama daerah tersebut, dia meneteskan air mata. Nah ini ngapain Pak? Nonton bola ya? Kesiangan gitu, nggak merasa bersalah. Ini ada sahabat perang Pak, bukan ngapa-ngapain, perang gitu. Kesiangan subuhnya karena perang, tapi setiap kali disebut nama daerah tersebut dia nangis. Kenapa? Karena seolah-olah atau merasa dia melalaikan, padahal bukan lalai. Karena memang perang, nggak ada kesempatan, nggak ada bisa. Musuh itu diserang terus atau diserang terus. Sama seperti Rasulullah pernah menjamak sholatnya Pak. Saat perang Tabuk, waktu zuhurnya ditarik waktu asar karena tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat saat itu. Meskipun dalam panduan kita mendapati bisa sholat saat perang, yang satu sedang ruku sujud, yang lain jamaah di belakangnya berdiri di situ. Kalau dalam aturan perang, tapi tidak bisa ada kesempatan. Nah, seperti itu Pak, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain merasa luar biasanya keutamaan orang yang sholat subuh berjamaah. Pasti kaya, pasti berkah, pasti makmur, pasti sejahtera orang yang hidupnya yang menjaga subuh. Ini saya ngomong di antara usia yang 60 tahun yang pasti jam 3 udah berbangun semuanya ya Pak. Kalau usia 60 tahun rata-rata kan jam 3 udah berbangun, iya nggak Pak? Jadi harusnya ngomong begini ke depan orang yang saat subuh Jumat yang bisa jadi subuhnya sering kesiangan. Kalau ini sih saya yakin nggak pernah kesiangan subuhnya ini. Masya Allah, ini orang yang luar biasa. Mudah-mudahan husnul khotimah ya Pak. Jadi tadi ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang husnul khotimah, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Wal fajar, orang yang menjaga fajar dia akan mutmainnah, dia akan husnul khotimah, wal di jannati, masuk ke dalam surga kursi. Kita balik lagi ke laptop ya Pak. Menjaga sholat, maka kemudian diantaranya adalah tuntunannya adalah bagaimana caranya kalau kita baik kepikir lagi, bagaimana caranya kalau kita tiba-tiba ada ketentuan untuk menjamak sholat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjamak sholat itu kemudian mungkin nanti bisa jadi dengan mengkosor sholat dan menjamak, ada tata cara dan aturannya. Di antara sholat berjamaah yang bisa kita lakukan juga dengan cara menjamak. Jamak itu artinya apa? Mengumpulkan, menggabungkan dua sholat ya. Dengan alasan-alasan syar'i. Ada alasan yang diterima oleh syariat Islam karena atau ada dispensasi gitu Pak. Alasan syar'i kita menggabungkan sholat yang sholat tersebut adalah waktunya berdekatan. Zuhur gabungin sama apa? Asar, bukan sama subuh. Jadi jangan sholat subuhnya digabungin ke zuhur Pak. Maghrib gabunginnya kemana? Isya. Nah subuh bisa nggak digabungin? Enggak, seperti itu ya. Nah ini karena ada alasan. Nah kalau bukan alasan syar'i seperti apa Pak? Ada alasan-alasan yang diterima oleh syariat, tapi ada alasan atau dispensasi yang tidak syar'i. Yang pertama,
Alasan bukan syar'i adalah seperti apa? Macet jalan. Itu tidak. Orang menjama atau mengqashar sholat karena macet, enggak. Kalau ada yang fatwakan, mohon izin, mohon maaf, saya buka kitab-kitab fikih kontemporer atau juga fikih salaf, fikih apa namanya, fikih muasir atau juga fikih yang lama, enggak ada. Saya cari itu macet bisa enggak sih menjadi alasan untuk menjama sholat? Enggak ada Pak ternyata. Yang kedua, yang bukan uzur syar'i adalah resepsi pernikahan. Sayang ini pakai bedaknya jam 5 gitu kan, acaranya nanti jam 6:30. Ya udah maghribnya nanti kita gabung aja ke isya. Enggak Pak, resepsi pernikahan bukan uzur syar'i, maka enggak boleh menjamak sholat itu. Enggak boleh menjamak sholat. Kenapa polis? Paling banyak gitu ya. Ya udah sekarang udah tahu itu, pokoknya enggak boleh Pak untuk menjamak sholat itu kan. Yang ketiga, rapat Pak atau meeting dengan alasan sibuk rapat, kemudian tak aja kita jamak sholatnya gitu kan. Enggak ada itu alasannya. Wailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Kata-kata sahun di sini termasuk saya menemui adalah dia hanya berkumpul, bertemu, dan kemudian dia tunda sholatnya atau diulur-ulur. Yang ketiga, yang keempat, yang kontemporer sekarang apa nih Pak? Nonton bola. Nah, acaranya misalnya mulainya jam 4. Babak pertama selesai jam 5 atau mulainya jam 5. Kemudian selesai jam 5:40, kemudian seterusnya enggak sempat sholat maghrib Pak. Udah kita jam aja maghrib ini nanti sama isya. Enggak ada itu bola menjama sholat Pak. Ada yang pernah ke stadion Pak? Enggak kayaknya ini sih ya. Ini kita kayaknya udah usia di atas 50-an ya Pak ya. Nah, ini juga diingetin Pak. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhahu hujuwa ulaika lahum adzabun muhin. Yang kelima, bukan udzur syar'i menjamak salat adalah nonton konser. Nonton konser. Konser apa? Ya musik kali biasanya ya. Konser musik gitu kan. Enggak boleh itu menjamak salat. Yang keenam, sama juga nonton juga. Ya, nonton bioskop itu Pak. Kemudian apalagi? Yang lainnya bisa dalam kategori udzur syar'i lah. Atau ragu pakaiannya. Ini pakaiannya kayaknya enggak suci nih. Najis. Ya sudah, yang kena najis saja dibasuh atau diusap gitu Pak. Nah itu. Jadi kalau kayak dokter, maka dia dalam kategori uzur Pak. Misalnya seseorang operasi besar itu, jam 11 operasinya sampai jam 4 baru selesai Pak. Kalau ditinggal kan kesian itu pasiennya di tengah-tengah operasi, sholat dulu gitu kan, bahaya itu kan. Nah maka itu dalam kategori uzur syar'i boleh. Atau orang yang operasi Pak, ya lagi nggak sadar juga biasanya ya. Kalau dioperasi kan nggak sadar juga ya. Kalau orang yang sakit operasi ya nggak sadar juga. Nah dia boleh menjamak sholat atau boleh menggabungkan sholat seperti itu. Baik, apa Pak dalil masyru'iyatnya? Ini kadang-kadang dibawa, kadang-kadang nggak dibawa sih kacamata jadi. Kalau mengqashar sholat di Al-Quran itu ada Pak ayat yang menyebutkan tentang qashar sholat itu ada secara jelas. Allah menyebutkan fala junaha alaikum an taksuru minas sholat. Jadi wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas sholat. Kalau kalian
berpergian di muka bumi, maka enggak dosa untuk mengkosor, mengurangi jumlah sholat. Nah itu. Tapi kalau jamak memang tidak disebutkan Al-Quran, namun banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang jamak sholat. Yang pertama, misalnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza irtahala qabla an tazigha syams akhara dhuhra ila waqtil asr. Rasulullah SAW itu pernah kalau beliau berpergian sebelum matahari tinggi, beliau mengakhirkan zuhur di waktu asar. Kemudian juga misalnya yang paling jelas Rasulullah saat haji wada itu tahun 10 Hijriah ya Pak. Haji terakhir Rasulullah SAW fa'ata batnal wadi fa khataban nasa summa adzana summa aqama fa shalla dhuhra summa aqama fa shalla al-asra wa lam yusalli bainahuma syai'an. Jadi ketika Rasulullah SAW haji wada, ini saat di Arafah Pak, saat di Arafah beliau memerintahkan untuk setelah khutbah, jadi khutbah wukuf dulu Pak, khutbah wukuf. Setelah itu kemudian diperintahkan untuk azan, terus qomat, terus kemudian sholat zuhur. Jadi kalau udah azan, kalau niatnya mau jamak, ada qobliyah nggak Pak? Qobliyahnya bingung, qobliyah apa nih? Qobliyah zuhur apa qobliyah asar? Saya pernah sih Pak waktu di Arafah itu haji tahun berapa gitu. Ya jadi petugas lah, haji dia bertugas tapi ini ikut haji juga. Ya ikut gabung lah, saya ikut gabung sama jamaah. Terus kemudian ustadznya atau kiainya, ayo kita siap-siap sholat zuhur gitu kan. Silakan azan, habis azan nanti setelah azan kita sholat qobliyah, nanti setelah itu kita sholat zuhur, jamak qashar ya katanya gitu kan. Terus saya bilang, kiai, ya ada sih memang pendapat yang seperti itu gitu kan. Tapi ada hadis yang lebih kuat, saya bilang gitu kan. Ada hadis yang lebih kuat bahwa Rasulullah memerintahkan azan, kemudian qomat, setelah itu sholat zuhur qashar, setelah itu qomat lagi sholat asar gitu kan. Jadi kalau ada pendapat, ya saya pendapatnya juga. Dalam kitab-kitab fikih itu memang ada disebutkan seperti itu. Tapi kemudian yang lebih kuat adalah kalau mau sholatnya jamak, ya di sini dicontohkan tidak ada sholat qobliyah, karena qobliyah nanti bingung mau qobliyah zuhur atau qobliyah asar gitu. Nah itu. Nah, jadi Rasulullah SAW memang mencontohkan menjamak sholatnya. Baik. Jadi jamak itu Pak berdasarkan waktu ada dua, apa namanya Pak? Jamak kalau didahului namanya jamak takdim, kalau dibelakangkan namanya jamak takhir. Depan itu takdim, belakang itu waktu yang belakangan namanya apa? Takhir. Jadi akhir itu ya akhir. Maghrib di waktu isya namanya jam apa Pak? Zuhur di waktu asar dikerjainnya jam apa? Takhir. Kalau asar di waktu zuhur kita kerjakan namanya jam apa? Takdim. Isya di waktu maghrib dikerjakan namanya jam apa? Jam takdim. Nah, apa kondisi-kondisi seseorang itu boleh menjamak? Yang pertama karena safar, karena berpergian. Yang kedua karena hujan. Jadi hujan ini memang berbeda pendapat ya Pak. Ada yang hujan, ya Pak. Jadi kalau hujan ini ada ulama berbeda pendapat seperti ini Pak. Yang pertama, membolehkan hujan itu disebabkan hujan itu menjadi sebab menjamak sholat
Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama nih Pak. Bil Madinah adz-dzuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an zada Muslim min ghairi khaufin wala safarin. Nah, kata-kata min ghairi khaufin wala safarin ini diartikan oleh ulama bahwa Rasulullah sedang tidak berperang, sedang tidak berpergian, tapi kemudian kok kenapa sholat zuhur sama asarnya dijamak, maghrib sama isanya dijamak? Bisa jadi karena hujan, kata seperti itu. Nah, ini alasan ulama yang membolehkan. Nah, Imam Maliki sama Imam Syafi'i, beliau yang berpendapat bahwa hujan ini salah satu sebab dibolehkannya seseorang menjamak sholat tanpa mengqashar, Pak, tanpa mengqashar. Jadi membolehkan menjamak sholat. Nah, Imam Hanafi ini sama sekali, kata Imam Hanafi, mazhab Hanafi nggak boleh, Pak, jamak sholat kecuali hanya satu, kata Imam Hanafi. Dalilnya jelas, apa itu? Saat haji. Selain haji nggak boleh. Nah, kata Imam Maliki itu menjamak sholat boleh, tapi dalam kondisi masyaqqah. Kapan? Yaitu hatta malam saja. Kalau siang mah nggak ada masyaqqah, itu masih terang lah, bisa itu. Kalau malam misalnya maghrib sama isya, nah itu boleh menjamak, hujan itu kan. Tapi kalau zuhur sama asar nggak boleh. Jadi yang membolehkannya pun berbeda-beda. Nah, kalau kata Imam Hambali mau zuhur atau asar atau maghrib sama isya, maka tetap dibolehkan menjamak sholat. Syaratnya bagi ulama membolehkan, syaratnya adalah saat sholat itu sudah, saat sholat pertama kalau dia jamak, dan jamaknya hanya boleh jamak takdim aja, Pak, bukan jamak takhir. Wah, ini hujan nih, ntar zuhurnya kita akhirkan saja, nggak boleh. Bolehnya hanya sholat jamak takdim. Nah, tapi kata ulama yang membolehkan menjamak adalah saat sholat pertama sudah selesai atau saat sholat pertama mau selesai, mau salam, syaratnya ada hujannya belum berhenti. Gitu, Pak. Jadi hujannya masih ada, masih deras gitu hujannya, masih besar. Kalau di tengah-tengah sholatnya sudah berhenti itu hujan, maka nggak boleh hujan. Itu, Pak. Jadi yang pertama dibolehkan menjamak dengan syarat hujan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Kalau Malikiyah hanya sholat maghrib, sholat isya saja, sholat zuhur asar nggak boleh. Syafi'iyah membolehkan 4 waktu sholat, tapi kemudian yang dibolehkan hanya jamak takdim dengan syarat saat di tengah sholat atau mau akhir sholat atau akhir sholat yang pertama hujannya masih deras, maka dibolehkan menjamak. Ya. Itu hanya berlaku untuk sholat berjamaah atau sholat berjamaah di masjid. Kalau di rumah nggak bisa kita jamaah. Mau kemana kita ya? Jadi sholat di masjid berjamaah. Kalau di rumah enggak, gitu. Tadi jamaah mulu ya berdua ya. Hujan dikit-dikit hujan jamaah lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau itu boleh dikatakan kedua alasannya. Yang pertama itu alasannya haji ya, Pak. Kalau haji tadi saya sudah katakan Rasulullah menjamak sholat jelas-jelasan tahun 10 Hijriah. Haji yang pertama lah. Jadi haji itu alasan syar'i dibolehkannya menjamak. Yang kedua, alasan boleh menjamak itu karena sakit, Pak. Nah, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, kemudian juga sebagian Syafi'i. Jadi 3 ulama ini mengatakan bahwa orang yang sakit
Ya, Pak. Orang yang sakitnya tentunya parah ya Pak, bukan cuma apa namanya pusing gitu kan, atau kena tusuk duri gitu kan, kemudian sholatnya dijama ya. Jadi dibolehkan menjamak berdasarkan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, itu surah Al-Hajj ayat 78, atau juga surah An-Nur ayat 61, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Tidak ada halangan bagi orang buta atau juga orang yang pincang, begitu juga bagi orang yang sakit. Artinya mereka dalam hal tertentu diberikan rukhsah atau keringanan. Seperti sakit tadi menjamak sholat. Tapi Imam Hanafi dan sebagian Syafi'iyah mengatakan an-nabi marido amrodan kasiratan walam yulaqqal jamuhu bil maradi sharihan. Rasulullah pernah sakit, beberapa kali sakit, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menjamak sholatnya seperti itu. Nah, jadi menurut Syafi'iyah bahwa alasan menjamak itu harus kuat. Jadi kalau hanya cuma karena sakit, angin, atau kemudian gelapnya malam, atau kemudian juga karena lumpur, tapi kalau lumpurnya agak berat seperti di Sumatera, kalau lumpurnya kecil sih nggak apa-apa ya Pak. Nah, kalau lumpurnya agak besar, nah maka bisa jadi dalam kategori dibolehkan menjamak seperti itu. Nah, jadi sakit termasuk dalam kategori sakit yang memang parah ya Pak. Bisa jadi setelah operasi misalnya seperti itu, atau memang dalam kondisi yang kesulitan. Yang selanjutnya nih Pak, syaratnya. Jadi sebab-sebab menjamak, yang pertama karena haji, yang kedua karena safar, yang ketiga karena sakit, yang keempat karena karena ada hujan, yang kelima karena kondisi darurat seperti tadi seorang dokter dan sebagainya, maka boleh menjamak sholat. Nah, yang pertama untuk syaratnya Pak, ketentuan seseorang itu boleh menjamak takdim dengan tadi 4 atau 5 keadaan. Apa Pak? Ada 4 syarat. Yang pertama, ketika dia menjamak takdim, maka niat sejak sholat yang pertama. Kalau sudah selesai sholat yang pertama dia enggak niat, maka tidak boleh Pak, tidak sah. Meskipun niatnya di tengah-tengah sholat, yang penting sebelum akhir salam Pak. Syukur-syukur sebelumnya Pak. Misalnya Pak, kalau mau pakai bahasa Arab, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin atau rakaataini majmu'an ma'al asri gitu kan. Atau kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa lah Pak, niat di hati apa. Saya niat sholat zuhur. Bapak mau sholat zuhurnya sempurna atau qashar? Boleh Pak. Misalnya nih, Bapak datang sedang safar ke rest area, yang imam di tempat rest area itu orang yang biasa jadi imam rawatib, sholatnya sempurna 4 rakaat. Tapi Bapak pengen jamak dan pengen nanti dikosor, maka sholat zuhurnya Bapak kerjakan 4 rakaat. Setelah itu Bapak bangun sholat asar 2 rakaat, tapi sholat zuhurnya niat jamak dengan asar. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar makmuman lillahi ta'ala. Gitu Pak. Jadi usolli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri 4 rakaatin gitu kan. Atau mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya monggo silakan. Ya. Jangan kemudian satu masjid, kemarin kita sudah bahas ya Pak. Satu masjid kemudian karena merasa itu imamnya sholatnya berapa rakaat, saya kan niatnya mau dikosor. Ya sebenarnya nggak apa-apa Pak. Jadi Bapak ikut aja imam yang sholatnya 4 rakaat. Nanti kalau mau asarnya
2 rakaat boleh seperti itu. Asalnya dikosor misal seperti itu boleh. Jadi kalau yang sempurna, yang pertama itu tam atau kamil sempurna 4 rakaat, nah sholat asarnya bapak kosor boleh gitu. Tapi dengan syarat tadi, yang pertama syaratnya harus niat. Jangan sampai sudah assalamualaikum sholat zuhurnya, assalamualaikum sholat zuhurnya, bapak kemudian niat mau jamak gitu. Pertama syaratnya harus niat di sholat yang pertama, meskipun belum salam pak, lagi tengah-tengah sholat ingatnya tuh boleh. Apalagi kalau di pertama-tama saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar, makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, maka seperti itu harus niat syaratnya. Yang kedua, kalau jamak takdim itu berurutan. Ya Pak. Jadi kalau dia mendahulukan sholat yang asar atau sholat isya enggak sah. Kalau jamak takhir bebas. Mau asar dulu baru zuhur atau isya dulu baru maghrib, silahkan, tapi baiknya berurutan. Ya Pak. Kalau jamak takdim, bapak kerjain sholat asar baru zuhur nggak sah. Sholat isya baru kemudian sholat maghrib, padahal waktunya ngerjainnya waktu maghrib, jamak takdim, maka nggak sah Pak, nggak berurutan. Nah kalau jamak takhir boleh bapak tidak berurutan. Misalnya sholat isya baru kemudian sholat maghrib karena dia kerjakan waktu isya, atau sholat asar baru kemudian sholat zuhur karena bapak sholat dikerjakannya di waktu asar seperti itu. Tapi kalau jamak takdim bapak sholat asar dulu baru sholat zuhur enggak sah. Jamaknya enggak sah seperti itu Pak. Nah yang ketiga, syaratnya jamak takdim itu adalah yaitu al-muwalat. Muwalat itu artinya nggak ditunda lah gitu. Ya kalaupun ditunda seukuran berwudu boleh. Ditunda seukuran berwudu. Jangan habis sholat zuhur kemudian bapak keluar dulu beli kopi gitu, ngopi dulu misalnya. Lagi di rest area nih, habis sholat zuhur kemudian beli kopi dulu gitu kan, makan kopi, kayaknya lapar nih, makan dulu di Indomie gitu kan. Nyebut merek ya. Makan mie atau apa gitu kan. Habis itu sholat asar, nggak boleh Pak. Harus berkelanjutan seperti itu, mualat. Nah kemudian yang keempat, syarat jamak takdim adalah bahwa ini agak berat ini, bahwa kita orang yang sedang safar, ya Pak, orang yang sedang safar, nah safarnya itu masih tetap berlangsung sama dengan jamak takhir nanti Pak. Bapak niatnya jamak takhir atau jamak takdim. Jamak takhir juga sama ini. Dari mana Pak? Bandung udah bisa belum? 130 kilo ya? Udah bisa lah, udah masuk gitu kan. Ntar aja lah sholat zuhurnya dikerjakan di rumah dengan asar gitu kan. Kalau masih sampai Komsen, boleh Pak, Bapak jamak. Tapi kalau sudah sampai Bumi Mutiara, asarnya di sini, nggak boleh Pak. Karena Bapak sudah sampai rumah Bapak. Jadi boleh menjamak dengan syarat kitanya masih safar. Kalau sudah tidak safar lagi, artinya sudah sampai rumah, maka tidak boleh menjamak seperti itu. Nah ini jamak takdim seperti itu. Kalau jamak takhir bedanya tadi tetap ada niat, kemudian safarnya masih berlangsung.
Nah, dia boleh tidak berurutan. Itu jamak takhir. Nah, untuk sholat Jumat bagaimana? Boleh nggak dijamak dengan sholat asar dijamak dengan Jumat? Sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian yang lain juga ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan adalah mayoritas ulama, jumhur ulama, Hanafi, Maliki sama Syafi'i. Yang tidak membolehkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau kita ke Saudi itu Pak, saat habis sholat Jumat, kemudian kita bangun sholat asar misalnya berjamaah, itu banyak orang Saudi mengatakan, ada mengut ya, nggak boleh menjamaah Jumat dengan asar, gitu kan, asar ini dimajukan gitu. Ya bisa jadi karena pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi membolehkan menjamak asar dengan waktu Jumat seperti itu. Kenapa? Karena Jumat meskipun musafir itu kan nggak wajib sholat Jumat gitu kan, tapi kalau ketika dia tiba-tiba berhenti ikut hadis sholat Jumat ya boleh saja itu kan. Kenapa? Karena ilatnya sama, bahwa Jumat itu ya bisa jadi sebagai pengganti zuhur, maka kalau dia sholat Jumat kemudian dia asarnya dimajukan maka boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sholat jamaah Pak, ketentuannya seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Kedua, kondisi sekarang ini banyak sekarang umat Islam tidak pun di mana-mana masih mengucapkan selamat hari Natal, bahkan hari kegiatan. Ini apa hukumnya? Iya, baik. Makasih Pak. Yang pertama, kondisi sholat subuh atau sholat berjamaah bagi wanita. Jadi afdolnya wanita itu sholatnya di rumah berdasarkan hadis Nabi ya Pak. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa afdolnya wanita itu sholat di rumah. Kalaupun dia sholat berjamaah mengikuti selagi tidak menimbulkan fitnah maka dibolehkan. Ya Pak, selagi tidak menimbulkan fitnah dibolehkan, tentunya dengan syarat-syarat gitu kan. Yang pertama dia tentu harus dapat izin dari suami, kemudian juga saat hadir ke masjid juga tadi tidak menimbulkan fitnah. Misalnya salah satunya kok merubah niat laki-laki misalnya, sholat ke masjid tuh ada yang datang nggak? Seperti itu. Misalnya pokoknya tidak menimbulkan fitnah, misalnya dengan memakai pakaian yang menampakkan Allah atau kemudian juga memakai wangi-wangian dan seterusnya. Tetapi intinya adalah bahwa utamanya seorang wanita itu sholatnya di rumah dan tidak mengurangi kebaikan wanita tersebut ketika dia sholat di rumah. Dia menyiapkan keperluan suaminya segala macam, maka dia pun dapat pahala seperti pahala suaminya gitu. Mandala ala khairin kafaidihi gitu kan. Menjahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza gitu kan. Barang siapa yang menyiapkan perlengkapan perang, maka dia sama juga berperang meskipun enggak perang. Menyiapkan perlengkapan sholat suaminya, maka dia dapat pahala sholat meskipun dia enggak sholat berjamaah seperti itu. Nah, jadi yang pertama seorang wanita adalah utamanya sholat di masjid di rumah. Kalaupun dia sholat di masjid, maka dibolehkan selama tidak menimbulkan atau juga menghadirkan fitnah untuk laki-laki atau juga untuk selain suaminya seperti itu. Udah nenek-nenek Ustaz, ya bisa jadi nenek-nenek cantik juga kan ada juga. Ada nenek-nenek genit juga kan ada juga kan seperti itu ya. Tapi tetap kita intinya hati-hati. Utamanya adalah dibolehkan kalau dia mau mengerjakan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua terkait dengan ucapan selamat Natal, memang khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat ya. Saya sendiri ketika ditanya seperti itu, saya lebih cenderung tidak mengucapkan. Saya sendiri tidak mengucapkan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya mengucapkan, apakah ketika kita tidak mengucapkan kita tidak termasuk orang yang tidak toleransi seperti itu? Saya berpikir tidak juga gitu kan. Karena
orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, mereka meyakini bahwa ini kan sekedar ucapan saja, tidak termasuk dalam kategori akidah gitu kan. Tetapi orang yang atau ulama yang berpendapat mengatakan bahwa melarang mengucapkan selamat Natal, maka bisa kategori termasuk dalam ranah akidah. Kenapa? Karena mengucapkan Natal itu sama meyakini bahwa mengucapkan atas kelahirannya Yesus Kristus Isa Al-Masih sebagai Tuhan gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang membolehkan itu meyakini bahwa enggak, ini hanya sebatas ucapan saja, saya menghormati tapi saya tidak meyakini Isa itu sebagai Tuhan. Tapi orang yang tidak membolehkan meyakini bahwasanya khawatir nanti kita termasuk akidah kita tercemarkan gitu. Kalau saya lebih cenderung karena tidak semua orang itu akidahnya kuat gitu kan ya. Coba Pak lihat, sekarang hampir semua tempat ya, di mall-mall di mana-mana itu kok lagu-lagu apa sih itu? Jingle atau apa gitu ya. Pokoknya Natal gitulah gitu. Padahal umat Islam mayoritas. Kristen berapa persen sih Pak? Kristen berapa persen? 13%. Lah kalau umat Islam 85, Kristen 13%. Berarti yang Hindu Buddha cuma 7% semuanya ya. Sisanya ya. Jadi 85% umat Islam, 13% tapi mereka hampir semuanya gitu. Hampir kayak semuanya hiasan-hiasan Natal gitu. Nah, kita kembali. Kalau saya lebih cenderung kita tidak mengucapkan itu Pak. Tidak mengucapkan karena khawatir kita tidak tahu apakah itu termasuk syirik atau tidak. Wa may yusyrik billah, orang yang berbuat syirik faqad haramallah, atau kemudian juga faqad habita amaluhu. Orang yang berbuat syirik maka dia habis amalnya. Salatnya habis Pak. Pahala hajinya pun habis. Sedekahnya habis. Jadi kalau kita berbuat syirik, seluruh amal yang kita kerjakan itu habis. Ketika kita buka, loh Pak, mana pahala saya? Mana pahala sedekah saya puasa Ramadan tahun 2004, Ramadan 2023? Enggak ada, semuanya habis itu. Kenapa? Karena kita berbuat syirik seperti itu. Makanya kemudian saya lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal gitu kan. Toh juga mereka nggak berpengaruh gitu kan. Kemudian kalau kita katakan tuh mereka saat Idul Fitri mengucapkan mereka selamat Idul Fitri ya gitu kan. Kan bukan keyakinan bahwa asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu kan. Kalau Natal itu ulama yang tidak membolehkan itu khawatir sama juga ada unsur keyakinan bahwa kita meyakini dan membenarkan kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Gitu Pak. Ulama yang tidak membolehkan ya. Kalau ulama yang membolehkan, enggak, kita hanya sekedar mengucapin saja, enggak ada keyakinan seperti itu. Tapi tidak semua orang kan imannya sama Pak. Ada juga yang awam, ada juga masih lemah gitu kan. Nah, agar menjaga saya lebih cenderung tidak usah mengucapkan gitu kan. Mengucapkan apapun itu bentuknya Pak. Apapun bentuknya. Kalaupun kita toleransi ya sudah, silakan dia melakukan acara Natal, nggak usah kita ganggu gitu kan. Ya silakan. Ada yang mau beribadah bentuk apapun ya silakan. Saya pikir itu sudah toleransi. Jadi tanpa harus kita mengucapkan, ya kita menghormati ibadah dia. Saya pikir itu sudah toleransi. Jadi kalau ditanya, saya lebih cenderung tidak usah kita ucapkan, khawatir nanti kita termasuk orang yang habita amaluhu, habis amal ibadah kita karena kita melakukan perbuatan syirik. Karena ulama yang melarang itu ucapan Natal bisa jadi termasuk dalam kategori melakukan perbuatan syirik. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab.
Ya, tetap nggak apa-apa Pak. Ini mungkin dakwah kita lah, dakwah kita bersama-sama. Kita sampaikan juga. Artinya bahwa kita berdakwah kepada saudara-saudara kita yang memang misalnya masih mengucapkan melalui HP, ya kita sampaikan saja bahwasannya mungkin karena kita tidak tahuan ya Pak, karena kita tidak tahuan. Kalau selagi dia tidak tahu nggak masalah. Tapi kalau dia sudah tahu dan itu hukumnya nggak boleh, nah ini yang berdosa seperti itu. Jadi kalau dia nggak tahu, maka ini menjadi ladang dakwah bagi kita, disampaikan aja. Ya baiknya kan bisa kita kutip tuh Pak, atau kita cari Pak fatwa MUI lah. Fatwa MUI itu dari 80 tahun 80 itu sudah ada hukum mengucapkan selamat Natal, itu sudah ada itu. Dan jadi ada yang apa namanya tidak membolehkan. Nah sekarang kan gampang kita searching, kita cari-cari. Nah bisa kita share gitu itu kan, kita dakwahkan bahwa hukumnya ulama tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal. Itu Pak barangkali. Jadi kalau nggak tahu ya nggak berdosa. Tapi ketika dan ini saya pikir jadi sarana media juga bagi kita untuk menambah amal, mendakwahkan saudara-saudara kita yang tidak tahu mengucapkan selamat Natal. Gitu Pak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Sebagai posisi pejabat publik itu atau atasan dan pemimpin bagaimana terhadap anak buah itu yang beda agama? Iya, jadi kan tadi saya bilang Pak, ada dua pendapat. Jadi kalau hukum itu selagi ada yang berpendapat membolehkan tidak membolehkan, selagi tadi Pak, yang membolehkan itu selagi dia berkeyakinan hanya sekedar menghormati tapi tidak meyakini Isa itu sebagai Tuhan, misalnya ya Pak. Saya sebagai Menteri Agama nih mengucapkan selamat bagi yang menjalankan Natal misalnya seperti itu, ya sudah gitu aja. Sekedar dia mengucapkan seperti itu, tidak meyakini Isa sebagai Tuhan, misalnya pendapat ulama yang bolehkan, ya silakan. Tapi kalau selagi kita bisa menghindari untuk mengucapkan itu, lebih baik dihindari. Yang penting akidah keyakinan kita, enggak, saya tetap berkeyakinan Isa itu bukan Tuhan, Isa itu Nabi, Isa itu hamba Allah. Itu saja, utusan Allah. Itu saja sih Pak. Kan sekarang juga banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebahagiaan, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apalagi itu Pak? Banyak macam-macamnya ya dia. Artinya kalau sekedar kita seperti itu dan tidak ada keyakinan apapun, ya kita bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkan tapi dengan keyakinan seperti itu. Gitu Pak. Cukup? Oh, cukup ya. Baik, banyak banget ini dari mulai Rajab, subuh, istighfar, kemudian sholat jamak, kosong, dan kemudian kita Natal juga ya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.